Halo Squad, bertemu lagi dengan Kak Resa dalam motivasi dan inspirasi. Kamu pernah gak sih menunda-nunda pekerjaan? Misalnya, kamu sudah mempunyai rencana yang matang banget buat bikin PR, mengerjakan tugas, mau belajar kelompok. Tiba-tiba kamu mager mendadak, banyak alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaan kamu. Nah, ujung-ujungnya kamu nyesel deh dan bilang ke diri sendiri, coba dari tadi ngerjainnya. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, hati-hati. Ini berarti kamu telah menjadi seorang procrastinator atau seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Kebanyakan dari kita pasti suka menunda-nunda pekerjaan. Peter Thiel, seorang ahli tingkah laku manusia, menyebutkan bahwa 95 dari 100 orang suka menunda pekerjaannya. Ya, walaupun dalam statistik, dalam kenyataan normal, namun banyak orang melakukannya. Tapi sikap procrastinating ini atau menunda-nunda pekerjaan, jika telah sampai pada level yang parah, ini bisa menyebabkan gangguan psikologi. Seperti apa? Ya, seperti depresi, kesal terhadap diri sendiri, kepercayaan diri jadi rendah, bahkan kita bisa kehilangan kesempatan untuk sukses. Aduh, jangan sampai deh terjadi pada diri kita. Terus, kebiasaan procrastinating ini bisa dirubah nggak sih? Yuk, kita bahas di video ini. Cara menghindari sifat menunda pekerjaan. Setiap orang itu memiliki jumlah waktu yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam. Nah, ketika sedang sibuk-sibuknya, kita sering merasa, wah, kok waktu 24 jam itu rasanya masih kurang sih? Sebenarnya masalahnya itu bukan di kurangnya waktu, tapi bagaimana cara kita menggunakan waktu itu secara bijak. Kalian pernah mendengar istilah jar of time? Nah, ada sebuah analogi yang mengibaratkan bahwa waktu 24 jam itu seperti toples kosong. Di sini ada bola, Lego, dan beras. Nah, kita ibaratkan bola adalah kegiatan super penting kita setiap hari. Lego kita ibaratkan kegiatan kita yang biasa saja. Dan beras kita ibaratkan kegiatan kita yang tidak penting. Nah, bagaimana semua kegiatan kita ini bisa kita masukkan ke dalam toples ini sehingga semuanya muat di dalam ini. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Ada dua cara untuk memasukkannya. Pertama, bisa jadi kita masukkan terlebih dahulu beras, Lego, dan bola. Cara yang kedua, bisa jadi kita masukkan terlebih dahulu bola, Lego, atau berasnya. Nah, kira-kira cara mana yang menurut teman-teman paling tepat? Sekarang kita coba dulu opsi yang pertama. Pertama-tama kita masukkan beras atau kegiatan yang tidak penting sama sekali. Kita masukkan kegiatan yang tidak penting sama sekali ke dalam waktu kita yang 24 jam ini. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan kegiatan kita yang biasa saja, Lego. Kita masukkan. Dan terakhir kita masukkan kegiatan kita yang super penting. Ini yang terakhir kali kita masukkan. Lihat. Kita bisa lihat semua benda ini yang mewakili kegiatan kita sehari-hari dalam waktu yang 24 jam ini tidak muat. Kita lihat kegiatan super penting kita ini nggak muat di dalamnya karena ini yang terakhir kali kita masukkan. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Kita ulangi dari awal ya. Pertama-tama kita masukkan bola. Bola mewakili kegiatan kita yang super penting.
Selanjutnya kita masukkan Lego. Lego kita ibaratkan kegiatan kita yang biasa saja. Kita masukkan semua. Udah masuk. Yang terakhir kita masukkan kegiatan kita yang tidak penting atau beras. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, semuanya muat di dalam ini. Karena kita telah mendahulukan kegiatan super penting kita untuk masuk ke dalamnya. Sehingga kegiatan super penting kita itu masuk duluan dan selesai. Kedua cara tadi itu menggambarkan kegiatan apa saja yang udah kita lakukan setiap harinya. Pada percobaan pertama, kita lihat kita dahulukan memasukkan beras, tapi tidak muat bola karena toplesnya udah penuh duluan oleh beras. Nah, hal ini sama dengan kita telah melakukan procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan. Lebih banyak memenuhi waktu 1 kali 24 jam kita dengan kegiatan yang tidak penting sama sekali ketimbang kegiatan super penting kita. Beda ceritanya pada kasus yang kedua. Kita mendahulukan memasukkan bola, yang berarti kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan super penting kita untuk dimasukkan ke dalam waktu 1 kali 24 jam kita. Sehingga semua pekerjaan super penting kita menjadi beres, tidak ada yang ketinggalan. Ini berarti kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, Squad, kalian pasti bertanya, kegiatan super penting itu apa aja sih? Sebagai seorang siswa, kegiatan super penting kita itu adalah belajar, mengerjakan PR, membaca buku pelajaran di rumah, atau malah menghafal buat persiapan ujian. Dan kegiatan yang biasa saja adalah mandi, makan, nonton TV, atau malah tidur siang, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan yang tidak penting adalah chatting dengan teman di Instagram, main TikTok, nonton konser, jalan-jalan, dan lain-lain. Jadi, penting bagi kalian untuk duduk sebentar, merenung, dan mengkategorikan kira-kira yang mana saja kegiatan kalian itu yang termasuk ke dalam kegiatan super penting, kegiatan yang biasa saja, dan kegiatan yang tidak penting. Untuk bisa bikin rencana yang efektif supaya waktu 1 kali 24 jam kalian itu lebih maksimal, maka kalian bisa menggunakan 3 perencanaan. Yang pertama, rencana ide. Yang kedua, rencana mingguan. Dan yang ketiga, rencana harian. Pada level ide ini, isinya adalah tentang ide-ide yang akan kita lakukan. Entah gimana caranya, bisa muncul kapan aja dan di mana saja. Pokoknya ide-ide bebas deh, seperti bikin PR, mau menghafal pelajaran, mau membaca buku pelajaran, atau mau nonton TV, dan lain sebagainya. Nah, saking banyaknya, kita harus buat di buku catatan atau di note HP kita. Setelah itu, kita bisa turunin ke rencana mingguan, kemudian ke rencana harian. Lalu kita bikin list yang mana saja kegiatan super penting kita, yang mana aja kegiatan yang biasa, dan yang mana kegiatan yang tidak penting. Kemudian kita fokus terlebih dahulu kepada kegiatan yang super penting itu. Selanjutnya kita kasih waktu dan deadline untuk kegiatan super penting yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita utamakan terlebih dahulu mengasih deadline dan waktu untuk kegiatan super penting kita. Adanya estimasi waktu yang udah kita bikin akan memberi efek untuk membuat diri kita lebih disiplin, karena
karena akan membuat tekanan sehingga menjadikan kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih tepat waktu. Secara nggak sadar, ini juga membuat kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan, sehingga nggak ada lagi waktu buat scroll Instagram, main TikTok, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang nggak penting. Jadi di sini terlihat bahwa kita lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang super penting, tidak ada menunda-nunda waktu. Nah, ketika datang bisikan-bisikan kepada kita untuk menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan, maka solusinya adalah do it now. Karena kita udah punya list yang akan kita lakukan. Kembali lagi kepada list-list yang udah kita buat. Setelah semuanya kita kerjakan, jangan lupa kita checklist yang mana saja yang udah kita lakukan. Nah, nanti di akhir minggu kamu akan takjub. Wah, ternyata kita telah menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan super penting kita. Dan kita masih punya waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. So, itulah cara untuk menghindari sifat menunda pekerjaan. Semoga kamu lebih